Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu imanun wa amal. Ya, Islam itu perpaduan antara iman dan amal. Saya ulangi ya, Islam itu perpaduan antara iman dan amal. Al-Islamu huwa dinullahi alladhi awhahu ila Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa huwa imanun wa amal. Islam itu ialah dinullah, din Allah subhanahu wa ta'ala. Saya lebih berkenan menyebut din ya dibandingkan dengan agama. Walaupun agama itu sering menjadi terjemahan kata din, tapi tidak mewakili secara keseluruhan. Ya, agama kan dari bahasa Sanskerta ya, A-nya tidak, agama itu rusak. Jadi konsepsi yang membuat kita itu terjaga dari kerusakan. Bagaimana supaya pandangan tidak rusak, lisan bicara tidak rusak, berjalan tidak rusak, gitu kan? Nah, itu dalam bahasa Sanskerta itu disebutkan dengan istilah agama, gitu ya. Tapi din lebih luas sifatnya daripada itu. Ya, din itu bukan sekedar menjaga kita agar tidak berbuat rusak dalam kehidupan, tapi juga memberikan sebuah konsekuensi dari perilaku penjagaan kita itu untuk mendapatkan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan sekedar misalnya kata-kata kita harus baik, ya, jangan berkata yang rusak, yang kotor. Nah, jadi apa balasan yang didapatkan ketika kita menjaga itu? Itu punya poin di hadapan Allah. Ya, karena itu orang Arab mengatakan kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berdin, ya kan, berekspresi, bersikap dan sebagainya, seperti itulah engkau akan diapresiasi oleh Allah. Jadi di sini ada feedbacknya, ada timbal baliknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Allah meminta kita melakukan sesuatu, ya kan? Hak Allah kita penuhi, kewajiban kita untuk mengerjakannya. Tapi timbal baliknya apa sebagai hak kita? Kan keadilan Allah menetapkan hak bersanding dengan kewajiban. Ketika kita mengerjakan sebuah kewajiban, agama itu kan konsepsi kepatuhan antara kita makhluk kepada Allah Khalik, gitu kan? Allah perintahkan, kita kerjakan. Sekarang kalau kita kerjakan, kita mendapatkan apa haknya? Kan ada hakullahi 'alal ibad, ada hakul ibad 'ala Allah. Ada haknya Allah dari hamba untuk kita menyembahnya dengan sempurna, ya, itu kewajiban kita. Nanti ada hak kita dari Allah yang diberikan. Ya, karena itulah kemudian konsepsi dalam agama mengatakan kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau mengerjakan perintah itu dengan baik, mengabdi kepada Rabbmu, maka engkau pun akan dibalas. Nah, di agama itu konsepsinya hanya sebatas menjaga. Sedangkan dalam din ada frame timbal balik. Ketika kita bisa menjaga semua itu, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka ada kemudian apresiasi yang Allah berikan kepada kita. Itu dalam bentuk pahala, ajrun. Itu nilainya nanti di akhirat, bukan dunia. Dunia itu dapat keberkahannya sebagai bekal hidup. Nah, semua pekerjaan kita yang kita kerjakan demi mematuhi Allah, itu dianggap baik oleh Allah kemudian, ya, menjadi saleh. Karena itu perbuatan disebut dengan amal, sifat baiknya disebut dengan saleh. Nah, ini ketika amal soleh dikerjakan punya nilai, nilainya disebut dengan hasanah namanya. Saya ulang ya supaya lebih kita pahami ya. Dalam din ya, inna dina 'indallahil Islam. Islam itu din kita. Din itu bukan sekedar menjaga kita untuk berperilaku dengan baik, tapi ya, ada akibat yang kita dapatkan, ada feedback timbal balik dari semua penjagaan yang kita lakukan itu, perbuatan kita mendapatkan penilaian dari Allah. Ya, penilaian itu nanti yang melahirkan pahala. Ketika seseorang mengerjakan karena Allah dengan baik, perbuatan dalam bahasa Arab disebut amal namanya. Ketika dinilai baik oleh Allah menjadi saleh, maka dari sini muncul istilah amal saleh. Jelas ya? Nah, amal saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba dapat poin dari Allah, dapat penilaian. Poinnya disebut hasanah namanya. Ya? Poinnya disebut apa? Hasanah. Nah, hasanah ini punya poin. Ya, poinnya setiap kebaikan itu 10. Ada 10. Ini paling pokok, paling dasar. Ya, paling minimal sedikitnya 10 poin. Ya, dari mana ditemukan konsepsi ini? Ada di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Lihat ya, ini semua dari Al-Quran ya yang saya turunkan, bukan pendapat-pendapat atau utak-atik sesuatu, tidak. Tapi kita turunkan supaya mudah dipahami. Ya. Nah, ini dapat poinnya 10, konsepsinya ada di Quran surah ke-6 ayat 160. Ini dasar firman penguatnya. Allah langsung yang sampaikan. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan punya nilai hasanah, artinya saleh perbuatannya, maka ditetapkan mendapatkan 10 poin nih. Ya.
Falahu asyru amthaliha, dia punya padanan 10 nilainya di sisi Allah, ya. 10 ini jangan dalam hitungan kita 1, 2, 3 terlalu kecil. Karena kita datang ke masjid pun misalnya untuk niat ibadah, baru datang nih, belum mengerjakan apapun. Kita belum sholat misalnya, ya, kita belum i'tikaf, belum macam-macam, baru datang aja, tapi niatnya untuk ibadah, bergantung kepada niat. Karena itu Nabi katakan innamal a'malu binniyat. Itu punya poin 25. Jarak satu keduanya kata Nabi di hadis Muslim itu 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun. Ya, ini nilai standarnya. Jadi Anda bayangkan kalau mengambil analogi yang hadis yang tadi, jarak satu kedua itu begitu mahal nilainya. Ya, begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bacaan Quran kan setiap hurufnya 10 kan? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat, jamaknya. Ya, selalu hasanah, hasanah, hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, kata Nabi di hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, satu hurufnya itu setara dengan 10 kebaikan. Satu hurufnya loh, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita baca alif, lam, mim, itu nggak dihitung satu huruf. Tapi alifnya punya nilai sendiri, lamnya punya nilai sendiri, mimnya punya nilai sendiri. Ya kan? Nah, ini nanti konsepnya seperti ini. Ya, mendapatkan poin di sini. Nah, ini yang disebut dengan ajrun. Ya. Ajrun lahum ajrun ghairu mamnun. Kumpulan ini yang disebut dengan pahala namanya. Ya, di perbuatan sifat baiknya disebut dengan hasanah, poinnya ini, nah ini yang disebut dengan ajrun. Ini yang kita kumpulkan. Nah, inilah poin bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, poin bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi, semua pekerjaan dunia kita akan menjadi rutinitas tanpa adanya ini. Ya. Tanpa adanya acuan ini, ad-din ini. Ini konsepsi yang memberikan timbal balik, karena itu disebut dengan ad-din, bukan sekedar agama. Jelas ya? Nah, ini yang kita bawa pulang nih. Jadi yang kita bawa pulang itu bukan harta yang kita kumpulkannya. Ya, mohon maaf, bukan kendaraan, bukan rumah yang kita tinggali, pakaian yang kita koleksi, handphone paling mewah yang kita dapati, bukan itu. Ya, jangankan ke akhirat, ke alam kubur pun nggak kita bawa. Demi Allah saya katakan, silahkan cek sebagai muslim misalnya, khususnya kita yang beriman, apakah ada di antara kita kemudian meninggal dikuburkan dengan handphonenya? Kan tidak, ya kan? Pakaiannya kan tidak. Apakah ada yang meninggal dikuburkan dengan mobil termewah yang dia koleksinya? Kan tidak. Ya, bahkan kain kafan yang kita kenakan pun kan nggak ada kantongnya, coba cek, ya kan? Nah, karena itu penting bagi kita untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang harus kita yakini, kita pahami. Karena itu iman, yakin tanpa ragu. Ya, kalau pulang nanti bawa bekal apa? Logika sederhananya begini, kita berpindah pada satu tempat, taruhlah mudik misalnya, nggak usah jauh-jauh lah, ya. Saya tinggal di Bekasi misalnya, saya akan mudik, taruhlah misalnya beda tempat sedikit ke Banten ya, atau ke Jawa, lebih jauh lagi misalnya ada yang ke Sumatera sampai ke Papua. Mungkin tidak terjadi perpindahan ini tanpa bekal, tidak mungkin kan? Bahkan sekarang ada syarat-syarat tertentu di masa pandemi. Harus antigen, ya, terbang keluar harus PCR, harus macam-macam dan sebagainya. Nah, itu berpindah tempat yang sementara di satu wilayah saja yang tidak jauh, itu punya bekal tertentu, bekal khusus. Berbeda negara, Anda harus punya visa. Untuk dapat visa harus punya paspor dan sebagainya. Ada syarat-syarat masuk, ada karantina, ada ini, ada itu. Itu baru sama-sama dunia. Jadi, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain itu menuntut adanya penyesuaian bekal. Sekarang kita akan berpindah kepada tempat yang dimensinya berbeda, lebih jauh lagi, keadaannya lebih kompleks. Tentu bekalnya tidak akan sama. Karena itulah saat kita pergi meninggalkan dunia ini, dikatakan telah meninggal dunia. Artinya semua bekal-bekal yang terkait dengan keduniaan nggak bisa dibawa ke tempat ini. Dipahami ya? Ya, kita pun di Indonesia belum tentu kita bisa bawa bekal keluar kan? Ya. Karena ada kekhususan tertentu. Kalau kita terbang ke negara tertentu kan ada nih. Ini yang prohibited nih, yang nggak boleh dibawa nih, kan? Ini yang nggak boleh, ini yang nggak boleh, ini yang boleh, ini yang itu. Apalagi ke akhirat. Jadi di dunia saja ada ketentuan. Meninggal dunia, bekal-bekal dunia itu hilang. Kita tanggalkan, kita tinggalkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang akan kita bawa untuk berpindah kepada dimensi lain itu? Tempat lain itu, tempat berpulang itu ketika kita meninggalkan dunia. Nah, disinilah kemudian kita yakin, kita bertanya pada Sang Pencipta, ya Allah, ketika saya pindah apa yang harus saya siapkan? Allah jawab. Di sini kita mendapatkan kebenaran dan keyakinan akan risalah Islam. Tidak ada satu keterangan, informasi yang paling akurat, lengkap,
transmisinya bisa dilacak dari setiap masa sampai ke sumber utamanya, yang terang benderang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kehidupan setelah kematian, cara wafatnya bagaimana, siapa yang mengambil nyawanya, apa yang terjadi saat meninggal dunia, kemana kita pindah, keadaannya seperti apa, bekal yang dibawanya apa, kecuali dalam ad-dinul Islam. Silahkan dicek. Silahkan dicek. Nah, inilah yang kita butuhkan. Nah, jadi yang saat kita pulang kembali kepada Allah ke akhirat itu, ini ad-din ini yang akan memberikan konsepsi petunjuknya. Ini yang harus dilakukan. Pedomannya seperti ini. Ya, jadi di sini saya katakan saya lebih cenderung nanti untuk mendekatkan pada pilihan kosakata ad-din gitu ya, untuk term pembahasan di konteks terjemah agama itu. Walaupun juga pembahasan tentang kata agama boleh jadi mengalami perluasan ya untuk pemahaman kita saat ini. Nggak ada masalah dalam perluasan-perluasan itu. Tapi penting saya jelaskan kenapa Al-Quran memilih diksi ad-din untuk memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang telah kita uraikan itu.